Dan untuk Taiwan itu mengalami kenaikan 6,2%. Dan kalian tahu gak sih untuk Korea Selatan itu katanya berada di peringkat, maafkan aku tidak bisa lagi membelanya. Tidak heran banyak banget dari netizen yang mengungkapkan kecewa dengan. Hello everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Well, Yorobun, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari berita pertama. Kita akan membahas tentang Hyunsuk Treasure, yang mana Hyunsuk lagi-lagi mendapatkan kritikan. Dan kali ini dikarenakan sebuah produknya adalah Starbucks. Jadi guys, untuk informasi, Cho Hyunsuk tengah menjadi sorotan dikarenakan membawa produk yang diduga pro-Israel. Padahal nih sesama member Treasure yaitu Yoshi itu sudah menghapus postingan terkait produk yang sama. Kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari. Treasure kan baru saja tiba nih di Bandara Incheon setelah menyelesaikan jadwalnya di luar negeri. Dan seperti kebanyakan ada lainnya, ketika mereka baru tiba di bandara atau baru mau berangkat ke bandara, itu kan bakalan banyak fans yang nunggu dan juga banyak banget media-media yang sudah menunggu untuk meliput mereka. Dan saat itulah terekspos bahwa Hyunsuk itu lagi pegang kopi dan kopinya itu berlogo Starbucks teman-teman. Pada akhirnya ya hal ini membuat banyak netizen mengkritik Hyunsuk karena banyak yang menilai Hyunsuk itu seperti memperlihatkan kepada orang-orang bahwa yang diminumnya adalah Starbucks. Terlebih seperti yang sudah kita singgung pada awal tadi, Hyunsuk melakukan ini setelah Yoshi tidak lagi mengaitkan dirinya dengan Starbucks. Sebelumnya, Yoshi itu membuat postingan tentang kopi Starbucks. Namun, Yoshi segera menghapusnya dan mengganti dengan postingan lain setelah fans berbondong-bondong menyebarkan informasi tentang gerakan boikot terhadap produk makanan dan juga produk minuman yang diduga mendanai serangan Israel terhadap Palestina. Jadi guys, dengan sikap yang ditunjukkan bahkan setelah Yoshi berubah pikiran, Hyunsuk lantas menjadi trending topik di X. Hyunsuk membuat penggemar dan juga non-penggemar penasaran mengapa satu grup memperlihatkan sikap yang berbeda. Salah seorang netizen berkomentar kayak gini, aku jadi mempertanyakan deh komunikasi dia sama member lain. Apa dia peduli sama member itu cuma tipu daya doang? Padahal ada lagi member yang sempat ngepost terus dihapus lagi. Atau emang dia seignoran itu ya? Kenapa ini selalu si Hyunsuk? Bagaimana logonya bisa menghadap kamera? Itu tuh nggak bener. Lalu ada lagi yang komen, ada batasan antara bermental, idgap, dan juga tidak punya nilai dan moral. Lebih baik kamu masih punya kesopanan. Lalu komen yang berikutnya, tidak, tapi sepertinya dia sengaja untuk membela Yoshi. Kayak tolonglah jangan suk katanya. Baik dia nggak tahu apa yang terjadi kemarin, apa dia cuma tidak tahu. Tidak pernah mengalahkan tuduhan rekan kerja. Maafkan aku tidak bisa lagi membelanya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen yang sudah mengkritik Hyunsuk tentang Starbucks ini. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu atau juga belum paham kenapa Starbucks itu bisa diboikot. Bisa langsung nonton video aku yang ini ya teman-teman. Aku sudah bahas di sana kenapa Starbucks ini juga ikut diboikot oleh orang-orang. By the way, hujan di tempatku. Kalau di tempat kalian hujan nggak guys? Ntar komen ya. By the way, suaraku masih jelas nggak sih meskipun hujan-hujan gini? Aku harap sih bisa jelas ya teman-teman. Mike, kita kerjasama ya. Tolong buat suaraku menjadi lebih jelas. Dan teman-teman tahu nggak sih bahwa setelah itu ya, melalui Weverse-nya pada tanggal 8 Januari, Hyunsuk ini seperti memposting sebuah potongan foto dari Marvel yang juga merupakan bagian dari Disney. Dan Disney ini dianggap pro terhadap Israel. Dan teman-teman dikarenakan postingan ini, itu langsung mengundang keributan dan juga komentar beragam dari netizen hingga penggemarnya itu ikut juga dikritik karena diduga melindungi sang idol. Terus di sini mungkin ada teman-teman yang bertanya ya, kenapa Disney itu bisa ikut diboikot juga? Kalau Starbucks kan udah aku bahas ya di video ini, tapi kalau Disney aku belum bahas. Nah, untuk informasi singkat aja, Disney sama Starbucks itu memang masuk ke dalam daftar gerakan boikot, divestment, and sanctions atau disingkat dengan BDS. Adapun Walt Disney dalam situs resmi perusahaannya itu diketahui memberikan bantuan ke Israel pada tanggal 15 Oktober lalu untuk menanggulangi dampak dari serangan milisi Hamas. Total bantuannya mencapai 2 juta US dollar. Kalau kita konversikan ke rupiah, itu bisa mencapai 31 miliar rupiah. Super fantastis nggak sih guys? Jadi dikarenakan hal ini tidak heran banyak banget dari netizen yang mengungkapkan kecewa dengan Disney. Adapun untuk CEO Walt Disney Company dalam situs resminya mengatakan seperti ini guys. Setelah serangan teroris mengerikan yang menargetkan orang Yahudi di Israel akhir pekan lalu, kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk mendukung orang-orang tak bersalah yang mengalami begitu banyak penderitaan, kekerasan, dan ketidakpastian, terutama anak-anak.
Lantas Pak, bagaimana dengan yang ada di Gaza Palestina? Tolong dijelasin itu. Jadi guys, kurang lebih seperti itulah alasan kenapa di sini ini juga masuk ke dalam daftar boykot. Adapun sikap Yonso Trezer yang merupakan leader di grup tersebut semakin disorot karena dianggap mengabaikan komentar yang merujuk pada produk yang pro-Israel. Banyak netizen yang beranggapan bahwa seluruh komentar serta spam dilakukan oleh penggemar Weverse itu sama sekali tidak terlihat oleh Hyunsuk dan juga enggak dinotis satupun. Adapun netizen beranggapan bahwa untuk Hyunsuk itu bukannya sadar dan juga peka terhadap isu yang terjadi. Sang idol itu malah membuat netizen semakin geram dikarenakan memposting foto Marvel di Weverse-nya. Ribuan komentar tentang Israel melakukan genosida terhadap Palestina telah dilakukan Tiume sebagai bentuk mereka ingin Hyunsuk tahu dan juga paham tentang isu dunia tersebut. Namun teman-teman, sikap yang ditunjukkan oleh Hyunsuk dianggap oleh banyak orang bahwa dia itu terlihat enggak peduli dan juga seperti mengabaikan semua komentar dan rasa pedulinya terhadap penggemarnya. Jujur ya, kalau aku sebagai penggemar ataupun netizen yang lain juga mungkin merasa kecewa dengan hal yang satu ini. Dan kita sebagai penggemar ya cuma bisa mengingatkan saja seperti itu. Apalagi ini kan isunya juga bukan isu yang main-main teman-teman. Ini adalah isu yang super serius berkaitan dengan genosida yang terjadi di Gaza Palestina. Sehingga inilah yang membuat banyak banget penggemar yang sudah mengingatkan idol mereka supaya enggak membeli atau tidak memamerkan ataupun tidak memposting tentang produk yang lagi diboykot teman-teman. Dan ketika mereka melihat Hyunsuk seperti itu, banyak banget dari penggemar yang juga kecewa dan juga kembali mengingatkannya tentang bagaimana isu yang lagi terjadi. Dan sebenarnya nih, ketika kalian itu memberikan kritikan kepada Hyunsuk, ya is okay sih, itu adalah hak kalian gitu ya. Tapi tolong dijaga bagaimana tutur kata kalian. Jangan sampai kelewatan. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang parah ya teman-teman ya. Kalau kalian mau nyadarin dia tentang isu ini, terserah juga, itu adalah kalian. Tapi tolong jangan sampai keluar batas. That's not good. Kasus-kasus sebelumnya tolong dijadikan pelajaran ya teman-teman. Dan teman-teman, kita akan lanjut ke informasi kedua. Kita akan membahas tentang Zodiac. Nah, di video sebelumnya kita kan sudah membahas nih tentang 5 negara yang memfollow Zodiac paling banyak di Instagram. Nah, sekarang ini lebih banyak lagi nih teman-teman hal yang akan kita bahas. Dan by the way, untuk data-datanya itu aku dapatin dari Zodiac Chart. Jadi buat kalian sebagai Soblis mungkin itu bisa follow Zodiac Chart ya. Well, langsung saja kita mulai dari TikTok ya teman-teman. Kita akan melihat tentang 10 negara pengikut Zodiac terbanyak di TikTok. Di peringkat pertama itu adalah Indonesia. Wow, amazing. Indonesia selalu berada di tempat pertama ya. Di Instagram kemarin juga di peringkat pertama. Bahkan kalau kita lihat persentasenya yang follow Zodiac di Indonesia itu benar-benar gede banget loh di Instagram. Terus di peringkat kedua ada Malaysia. Terus di peringkat ketiga ada USA. Di peringkat keempat ada Jepang. Di peringkat kelima adalah Filipina. Terus di peringkat keenam adalah Brazil. Di peringkat ketujuh Meksiko. Di peringkat ke-8 Jerman. Di peringkat ke-9 adalah Thailand. Dan di peringkat ke-10 adalah Saudi Arabia. Oke, dan kalian tahu gak sih untuk Korea Selatan itu katanya berada di peringkat ke-13 Yorobun. Oke, peringkat 13. Lanjut ke yang berikutnya adalah tentang top 3 negara pendengar bulanan Zodiac tertinggi di Spotify. Di peringkat pertama ada Indonesia teman-teman dengan 95.823. Dan kalau kita lihat jumlahnya ini naik 2,3% dari yang sebelumnya. Kemudian di peringkat kedua adalah Taiwan. Taiwan itu adalah 4.140, ya kan? Ini 4.140 kan, dibacanya bukan 4,1% kan? Yes, I think so. Dan untuk Taiwan itu mengalami kenaikan 6,2%. Dan di peringkat ketiga adalah Malaysia dengan 2.606. Dan jumlahnya ini naik 10,8%. Wow, amazing banget. Lanjut yang berikutnya adalah tentang top 10 kota pengikut Zodiac paling banyak di Instagram. Di peringkat pertama itu ada Jakarta, Indonesia dengan jumlah followers mencapai 56.900. Berikutnya di peringkat kedua adalah Bandung. Kalau di Bandung itu jumlah followersnya mencapai 17.300. Di peringkat ketiga ada Bekasi, Indonesia dengan jumlah followers 16.900. Terus di peringkat keempat adalah Seoul, Korea Selatan dengan jumlah followers mencapai 16.500 followers atau 16,5k. Berikutnya adalah Surabaya, Indonesia dengan 16,1k. Berikutnya adalah Makassar dengan jumlah 12,8k. Terus di peringkat ke-7 kota dari Indonesia lagi. Kali ini adalah Yogyakarta. Jumlah followers dari Jogja itu mencapai 12k. Terus di peringkat ke-8 barulah ada Hong Kong teman-teman. Nah, orang dari Hong Kong yang memfollow Zodiac itu 11,1k. Terus di peringkat ke-9 dari Indonesia lagi. Kali ini ada Medan. Jumlah followers dari Medan sendiri itu mencapai 10,7k. Dan di peringkat ke-10 ada kota dari Indonesia lagi teman-teman. Kali ini adalah kota Semarang, yang mana followers Zodiac dari Semarang itu mencapai 10,3k. Wow, amazing banget. By the way, kalau kalian sendiri, soblis-soblis yang lagi nonton, itu yang nge-follow Zodiac dari kota mana nih? Jakarta kah?
Surabaya kah, Makassar kah, atau Medan, atau dari Sumbawa? Ntar komen ya teman-teman di kolom komentar. Aku kepo banget tentang hal itu. Anyway, informasi dari zodiak tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya dengan informasi yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas ya kawan-kawan. By the way, kalau aku ada salah mohon koreksi ya. Dan mungkin ada kesalahan nih, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan segalanya. Aku minta maaf banget. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye, Yorobun. Bye-bye.